"Kenapa nak, kok berhenti? Itu loh ibu ada di depan, sedikit lagi. Katanya kamu kangen sama ibu." Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasatnya mengatakan kalau dia ikut bapak jalan terus di jalan ini, dia akan mendapati sesuatu yang buruk. Melihat Rizky yang nampak mulai ragu, sosok bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky kemudian melambai-lambai tangan ke arahnya. "Nak, kamu gak percaya ya sama bapak? Sini, ayo ke tempat ibu sekarang." Rizky hanya menggelengkan kepalanya. "Bapak kangen." Rizky gak kangen toh karo bapak, gak gelem melu bapak, kata sosok itu sambil melambai-lambaikan tangannya. Rizky masih diam saja. Kini tubuhnya tiba-tiba saja merinding sewaktu ada hembusan angin yang melewati dirinya. Rizky tahu di mana tempat ini. Ia mengenalinya. Jalan ini tidak salah lagi, ada jalan menuju ke arah kuburan desa. Kuburan tempat orang-orang mati biasa dimakamkan. Di mana saat bapak kemudian berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di atas nisan-nisan tua, lengkap dengan pohon-pohon kamboja yang ada di kelilingnya. "Kamu gak mau ikut karena bapak atau kamu sudah sadar kalau aku bukan bapak?" Seketika itu wujud bapak berubah menjadi wujud pocong, tapi berwarna hitam, yang kain kafannya benar-benar terlihat kotor seperti diselimuti oleh arang. Mulutnya rusak dengan bola mata merah menyala. Sosok itu melayang beberapa senti dari permukaan tanah menuju ke tempat Rizky. Rizky hanya bisa beristighfar, tapi aneh, kakinya tidak bisa pergi dari tempat ini. "Ikut aku nak, bapak sama ibumu ada di depan sana. Kamu gak mau ikut denganku ke sana?" Rizky menggeleng-gelengkan kepalanya. Wujud pocong itu membelaui Rizky yang sedang membuang muka tidak berani melihat sosok mengerikan itu. "Anak ganteng, anak pintar, anak pancar kliwon, aromamu begitu wangi, wangi. Darah yang masih terasa manis. Ikut, ikut, ikut." Rizky meraung berteriak dan seketika dia terlonjak dengan badan yang terpelanting karena sesuatu seperti menjerat tubuhnya. Dan saat itulah Rizky melihat Simbah yang terhenyak di sampingnya. Para tetangga desa melihat wajah Rizky dengan sorot mata terkejut sekaligus mengerikan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rizky juga merasa nafasnya terasa sangat sulit dan tersengal-sengal. Saat itulah Rizky kemudian melihat dirinya. Ia sadar jika sekujur tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Siang itu, Simbah meminta maaf pada para tetangga yang hadir di rumah. Sementara Rizky duduk ditemani sanak saudara, tidak ada dari mereka yang bicara. Setelah semua tamu sudah pergi, Simbah mengajak Rizky masuk ke kamar. Simbah kemudian menceritakan semuanya, mulai dari ketemu bapak, kemudian diajak jalan ketemu sama ibu, kemudian melihat wujud pocong menggunakan kain kafan hitam. Pocong itu terus mencoba merayu Rizky. Untungnya anak itu tidak terkecoh. Simbah hanya menghela nafas panjang. Beliau tahu kehilangan membuat manusia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dan saat itu terjadi, mereka yang suka memanfaatkan keadaan bergerak masuk, tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk seperti itu juga ikut bergabung. Simbah kemudian menceritakan versinya. Kalau saat azan maghrib berkumandang, Simbah masuk ke kamar Rizky. Di sana beliau melihat Rizky sedang tidur. Tapi firasat buruk orang tua tidak bisa dibohongi. Ia segera membangunkan bocah
yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh peluh. Simbah mulai khawatir. Badan Rizky mendadak menjadi panas. Tidak hanya itu, nafasnya tersengat seperti orang terkena asma. Simbah kemudian memanggil orang-orang, termasuk mantri desa. Tapi semua orang tidak bisa membangunkan Rizky yang seperti hanyut dalam tidurnya. Semakin malam, semakin mengkhawatirkan. Dari badan yang sebelumnya panas tinggi mendadak menjadi dingin. Napas Rizky juga tidak bisa beraturan. Beberapa orang menyarankan agar ada yang mau menazani anak ini. Simbah pun melakukannya, dan tiba-tiba tubuh Rizky mengejang hebat. Dibantu orang-orang, semua melafalkan azan yang semakin keras. Tubuh Rizky terus mengejang, bahkan bocah itu menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Saat ada di titik paling jauh, tubuh Rizky kemudian berhenti bergerak. Denyut nadinya lenyap. Detak jantungnya berhenti berdetak. Rizky yang baru saja kehilangan bapak dinyatakan meninggal dunia pukul 12.05 malam. Waktu itu tetangga menyarankan agar anak malam itu dimakamkan saat itu juga. Tapi Simbah masih belum rela. Beliau bilang, biar Rizky tetap di sini, setidaknya untuk malam ini saja. Besok pagi pemakamannya bisa dilangsungkan. Simbah pun tidur di samping jasad Rizky. Semalaman Simbah tidak tidur. Beliau menjaga cucunya. Semua sholat beliau lakukan, membaca ini itu, sambil mengharapkan kalau Rizky benar-benar cuma tertidur. Tapi sampai fajar terbit, Rizky tidak kunjung menghembuskan nafas. Dia benar-benar sudah pergi ke alam baka. Selepas dimandikan, disolati oleh para tetangga, kemudian tinggal beberapa prosesi doa. Semua orang yang ada di dalam rumah dibuat terkejut saat bocah berselimut kain kafan itu menggeliat, kemudian duduk dan melihat mereka semua, termasuk Simbah yang merinding menyaksikan ini. Rizky mati suri. Rizky mati suri.